Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan, melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Dan itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 juga berkata, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan juga kita mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan, dan selamat pagi bagi kita semuanya di pagi hari ini. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai yang daripada Allah yang berlimpah-limpah itu menguasai kita, dan kasih karunia dan mujizatnya selalu menyertai langkah-langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dan teman-teman sebaya, teman-teman, ya, karena saya katakan mayoritas pendengar saya 45 ke atas. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan apapun situasi dan kondisi kita, keadaan kita, kalau ada masalah serahkan sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan terus menolong kita dengan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk mencerna firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami, dan setiap masalah kami Engkau menolong dan memberkati setiap kami Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawa Markus 7 ayat 19 dan sampai 22. Demikian bunyi firman Allah. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. 23-nya, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Banyak kali kita bersoal tentang makanan haram, ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, itu haram, dan lain sebagainya. Tetapi saya memberikan tema dulu, bukan yang masuk, tetapi ya apa yang keluar. Bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Banyak kali kita kadangkala mempermasalahkan soal makanan yang haram ini dan itu. Tapi tidak pernah mempermasalahkan apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari mulut kita. Dan kalau yang masuk ke dalam, dia akan dibuang ke jamban. Nah, tetapi apa yang keluar dari mulut dikatakan kalau itu tidak berkenan di hadapan Allah adalah sesuatu yang menajiskan. Dan itulah sebabnya masalahnya bukan di soal makanan, masalahnya adalah di hati. Di hati yang belum ditebus oleh Yesus, di hati yang belum menerima Yesus dalam kehidupannya, di hati orang-orang yang menolak Kristus, sehingga banyak kali mempermasalahkan soal lahiriah, tapi tidak pernah mempersoalkan soal hati yang benci, soal hati yang iri, soal hati yang tidak berkenan, dan lain sebagainya. Dan di pagi hari ini saya akan mengupas 2 kali dalam ayat yang sama, pasal yang kita baca, dengan harapan supaya kita tidak hanya
berfokus kepada makanan, tetapi berfokus apa yang keluar dari mulut kita. Apakah itu kata-kata yang memberkati atau kata-kata yang kotor. Dari sumber yang sama tidak boleh keluar hal yang sia-sia, hal yang menajiskan, dan sekaligus hal yang memberkati dan hal yang memuliakan. Itu tidak bisa terjadi. Kalau Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita menjadi berkat, jadilah berkat. Jangan jadi alat setan. Kalau kita mau jadi alat setan, jadilah alat setan. Jangan mencampur-campur. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Wahyu. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Kalau mau baik, baik sekalian. Dan lain sebenarnya. Dan puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah bukan yang masuk, tapi yang keluar. Dan masalahnya tentu bukan di perut, masalahnya adalah di hati. Yang dari hati ini, dan Alkitab mengatakan dengan jelas beberapa hal yang dicatat oleh Markus. Yang pertama adalah pikiran jahat. Ya, pikiran jahat, orang-orang merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu adalah pikiran jahat. Atau rencana jahat, ide-ide yang mungkin ya seperti yang terjadi di dekat kediaman mantan presiden kita di Solo, dan dengan bendera ya yang dipakai oleh orang teroris, tetapi kemudian kita lihat begitu luar biasa, tetapi mereka tanpa sungkan-sungkan untuk mengganggu orang-orang yang beribadah, walaupun ada hukum yang membebaskan bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita atau orang-orang yang punya keyakinan, mereka bebas untuk beribadah. Undang-undang negara, konstitusi negara ini, undang-undang pasal 19 ayat yang kedua dan pasal 28 ayat ke-5E, kalau saya tidak salah, yang bebas itu. Jadi yang mau saya katakan adalah ada ide-ide jahat yang keluar, suujon, memikirkan kalau ada gereja ini berarti permurtatan, ada ini, dan ya sebagai agama siar tentu kita punya landasan-landasan, dan Anda juga mempunyai landasan-landasan untuk siar. Tetapi selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau memaksakan kehendak atau memaksakan orang lain dengan iming-iming, itu salah. Tetapi kalau karena keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, karena melihat tanda petik para pemimpin-pemimpinnya yang baik, orang-orang percaya yang baik, atau pemimpin-pemimpin yang care, yang peduli, ya akhirnya mereka percaya dalam sebuah dialog tokoh agama. Saya katakan begini, bahwa kalau orang nilai agamanya alternatif, maka dia akan mencari yang absolut. Dan walaupun dia kalau dia nilai agamanya alternatif, dia akan cari yang absolut. Tapi kalau orang yang sudah absolut agamanya, maka dia tidak akan mencari yang lain-lain. Biar mau diimingi pesawat kah, atau diimingi kekayaan yang berlimpah-limpah kah, atau seluruh dunia ini, kalau itu tidak sesuai dengan kehendaknya, dan tidak sesuai dengan apa yang diyakininya, itu tidak akan pernah bisa, seberapapun kuatnya manusia itu, karena dia sudah memiliki nilai agamanya absolut. Tetapi kalau tidak absolut, dia akan mencari yang lain. Dan itu sebabnya tokoh-tokoh agama, setiap dalam dialog itu saya mengatakan, biar kita saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi yang dijaga bersama-sama. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang baik, maka kita harus sama-sama melakukan yang baik. Nah, itu jadi ada pikiran-pikiran jahat, ada sesuatu yang direncanakan oleh manusia, dan ini menajiskan, dan ini sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan.
Dan itulah sebabnya bagi orang percaya makan babi tidak ada masalah. Ya, bagi orang percaya Kristus makan babi tidak ada masalah. Yang ya dia akan masuk ke mulut dan dibuang ke jamban, itu saja kan. Dan melalui proses dia memberikan kekuatan tenaga bagi kita, itu saja, nggak ada yang lain. Tapi kalau yang ini betul-betul perkataan-perkataan jahat, pikiran-pikiran jahat, itu sesuatu yang menajiskan hidup kita. Dan yang kedua, ini bagian tiga bagian, pencurian keserakahan. Jadi ya banyak orang mencuri dengan alasan tidak makan. Orang-orang percaya kan tidak boleh, jangan kamu mencuri, ya, tidak boleh serakah, ya, tidak boleh serakah dalam hidup ini. Kenapa orang sudah kaya raya tidak pernah merasa puas? Itu karena mereka tidak hidup mereka belum terisi oleh sesuatu dalam kehidupan mereka. Ketika ada Yesus dalam hidup kita, kita akan merasa puas dalam hidup ini. Tetapi orang-orang yang tidak mempunyai Yesus dalam hati mereka, betapapun banyaknya kekayaan mereka, mereka akan terus seperti minum air laut, ya, yang semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Karena keserakahan ini, dan mereka tidak pernah puas, dan mereka tidak akan pernah memikirkan kesejahteraan orang-orang yang seperti yang di Papua misalnya. Mereka diambil lahan tanah adat mereka, tetapi tidak dikonversi dengan saham, ya. Ya, kalau mau baik supaya hidup mereka berkelanjutan seperti mereka pun memiliki hutan dan perusahaan itu ada, mereka bisa tetap eksis dan mereka tetap bisa, perusahaan itu kaya, mereka juga menikmati kekayaan itu, kan begitu. Jangan hanya satu orang saja atau satu kelompok saja yang menikmatinya, tetapi yang lain tidak boleh menikmatinya. Ya, jangan gitulah, ya. Dan tetapi kalau orang-orang yang murah hati, konglomerat yang murah hati, dia akan berkata, dia akan tanya, mau ndak kamu begini? Ditanya, bukan asal ngambil, bukan asal nyaplok dengan pakai alat negara, nggak bisa begitu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, mari lakukan yang terbaik dan jangan melakukan pencurian, jangan serakah. Itu namanya yang pencurian, keserakahan itu, dengan kata lain mengambil hak orang lain secara baik-baik atau paksa, ya. Jadi kita tidak boleh begitu. Makanya dikatakan oleh firman Allah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Itu Amsal 4 ayat 23. Hati ini harus dijaga, jangan sampai yang jahat-jahat itu menajiskan, sebagaimana ayat 23, pikiran jahat, pencurian, keserakahan, dan ini membawa sesuatu kenajisan dalam hidup manusia, dan Tuhan tidak menyukai hal itu. Yang ketiga, percabulan dan perzinahan, ya. Percabulan dan perzinahan, main-main dengan dosa seks, baik melalui pikiran, pornografi, blue film dan lain sebagainya. Ini kadangkala anak-anak muda, tapi bukan anak-anak muda juga, ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam ini percabulan dan perzinahan ini. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ini adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Dan itu jelas dikatakan hal-hal yang ini adalah kenajisan. Semua hal-hal yang jahat ini adalah kenajisan di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal, percabulan, pikiran jahat, pencurian, keserakahan, percabulan, perzinahan, itu adalah hal-hal yang jahat. Dan itu bersumber dari hati. Dan kalau hati kita kotor, maka pikiran kotor, tindakan akan menjadi kotor, perkataan akan menjadi kotor, perbuatan akan menjadi kotor. Dan tentu ini sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Dan saya berharap kita
pikirkan bukan yang masuk, tapi bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari mulutmu? Apa yang keluar dari hatimu? Yang kau pancarkan, yang lewat melalui mulutmu. Apakah cacian? Apakah hal-hal yang jahat? Hal-hal yang tidak menyenangkan? Dalam hatimu ada percabulan, percinahan. Dalam hatimu ada pencurian, keserakahan, mau mengambil milik orang saja dan lain sebagainya. Nah, seperti itu lubang yang kecil ya. Ini lubang yang kecil ini kalau di dalam sebuah kapal itu sangat berbahaya. Ada seorang petani, ada seorang nelayan yang membiarkan lubang kecil itu ya masih kecil, dia pikir begitu. Lalu kemudian dihantam gelombang, masuk air, dan kemudian perahu itu tenggelam. Sekecil apapun dosa yang tersimpan, itu akan merusak perahu imanmu, perahu kehidupanmu, perahu kepercayaanmu. Sekecil apapun dosa yang kau simpan. Karena saat ini saya hanya berbagi 3 hal. Itu akan nanti sore juga 3 hal yang akan saya bawakan. Jadi dalam hal ini yang mau saya katakan kepada kita, mari kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap bisa menjadi terang, hati kita bersih, hati kita jaga dengan baik. Karena firman Allah katakan tadi, dari situlah terpancar kehidupan. Kita memancarkan kematian, apa kehidupan? Itu tergantung keputusan Anda. Hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau gemakan yang sesuatu yang baik, maka yang baik akan datang. Tapi kalau engkau gemakan sesuatu yang jahat, maka yang jahat akan datang. Dan saya berharap kita menggemakan hal-hal yang baik dan menjaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya pancaran kehidupan, sumber kehidupan itu akan terus ada dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin menajiskan hidup kami melalui apa yang keluar dari mulut kami. Apa yang masuk bukanlah sesuatu yang menajiskan, tapi apa yang keluar, hal-hal yang jahat, pikiran yang jahat, perkataan jahat, perbuatan jahat, dan semua yang jahat itu Bapa di surga, itu adalah kenajisan bagi Tuhan. Dan terima kasih Tuhan ingatkan kami supaya kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Terpujilah Engkau, dan kalau ada yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terpujilah Engkau. Kalau ada yang menghadapi masalah dalam hidupnya, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari percaya bahwa Dia mampu menolong engkau. Lihatlah tangan-tangan dari umatmu, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek kami, semua mereka yang mengalami, atau mereka remaja-remaja, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka tetap mampu melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Apa yang menjadi masalah mereka, masalah dosa, masalah keluarga, masalah apapun itu Tuhan, mari Engkau menolong menyelesaikannya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.